Dokter TKHI meninggal laka lantas. Kantor Pemkab Oku terbakar, ruang Bupati hangus. Sastra tutur bersenandung di perahu Kajang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Kembali Anju Sumsel hadir menjumpai Anda hari ini Selasa 16 Juli 2024. Selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi lainnya akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Anggi Pradita, inilah Anju Sumsel selengkapnya. Kita awali informasi pertama hari ini pemirsa. Berita duka menyelimuti jemaah haji kloter 19 asal Muara Enim. Pasalnya dokter yang bertugas mendampingi jemaah selama melaksanakan ibadah haji, Dr. Haja Bella Rizky Dinanti mengalami kecelakaan di tol Palembang Prabu Mulih saat hendak pulang ke Muara Enim pada pukul 8 malam. Wah, hancur kalau. Aduh, Tuhan Yesus. Peristiwa kecelakaan lalu lintas dialami korban terjadi di Jalan Tol Palembang Prabu Mulih di kilometer 57 wilayah Muara Enim. Kendaraan roda 4 berjenis Toyota yang dikemudikan sang suami Brigpol Dwiki Ridho Akbar dan ditumpangi Dr. Bella tiba-tiba mengalami kecelakaan dan menabrak 2 kendaraan lainnya. Dari video amatir yang beredar, mobil yang ditumpangi Dr. Bella beserta suami ringsek berat. Selanjutnya petugas melakukan pertolongan dengan membawa korban ke Rumah Sakit Pertamina Prabu Mulih. Selanjutnya jenazah dibawa ke rumah duka di Muara Enim. Nita Silitonga selaku koordinator PSC yang juga termasuk dalam tim kesehatan haji Indonesia mengucapkan bela sungkawa mendalam atas kematian korban. Informasi yang terakhir, mereka sudah dievakuasi di Rumah Sakit Pertamina dan infonya ada juga 3 pasien yang lain termasuk suaminya Dr. Bella. Beliau bertugas di Rumah Sakit Semendo Darat Laut. Beliau adalah tenaga TKHI, tenaga kesehatan Indonesia yang mengawal kontingen haji khususnya yang dari Sumatera Selatan dan Muara. Sebelumnya Dr. Bella baru saja tiba di tanah air usai bertugas sebagai tenaga kesehatan haji Indonesia. Namun belum sampai ke rumahnya, Dr. Bella tewas dalam insiden laka lantas. Dari Muara Enim, Edwin Syah Satria, iNews, melaporkan. Jenazah almarhumah Dr. Haja Bella Rizky Dinanti yang menjadi korban kecelakaan di Jalan Tol Palembang Indralaya dimakamkan oleh pihak keluarga di Pemakaman Umum Pelita Sari. Dengan upacara kedinasan, jenazah almarhumah Dr. Haja Bella Rizky Dinanti diantarkan teman sejawat dan PJ Bupati serta pihak keluarga ke peristirahatan terakhir di TPU Pelita Sari. Almarhumah merupakan dokter tenaga kesehatan haji Indonesia, mendampingi jemaah haji kloter 19 asal Muara Enim dan juga bekerja di Rumah Sakit Semendo Darat Laut. Korban yang saat itu hendak pulang ke Muara Enim dijemput oleh suaminya yakni Brigpol Dwiki Ridho Akbar dari Asrama Haji Palembang. Sesampainya di kilometer 48 tol Palembang Indralaya sekitar pukul 8 malam, kendaraan yang ditumpangi korban mengalami kecelakaan hingga mengakibatkan korban meninggal dunia dan sang suami mengalami luka ringan. Pemakaman diwarnai duka mendalam suami dan orang tua Dr. Bella Rizky Dinanti. Dari Muara Enim, Edwin Syah Satria, iNews, melaporkan. Di informasi lainnya pemirsa, 2 pelajar di Kota Lubuk Linggau terlibat kecelakaan adu kambing dengan sepeda motor milik karyawan swasta. Akibatnya seorang siswi meninggal dunia karena luka parah di bagian kepala. Beginilah rekaman video amatir milik warga sesaat usai kecelakaan adu kambing antara sepeda motor pelajar dengan motor milik karyawan swasta di Jalan Raya Jukung, Kelurahan Rahma, Kota Lubuk Linggau, Senin 15 Juli 2024 pagi kemarin. 2 sepeda motor rusak parah dan 2 orang siswi tergeletak di aspal dalam kondisi tak sadarkan diri dengan luka parah di bagian kepala. Akibat kejadian ini, seorang siswi SMP di Kota Lubuk Linggau bernama Juwita, 15 tahun, tewas saat menjalani perawatan di Rumah Sakit Siti Aisyah, Kota Lubuk Linggau. Sedangkan 2 korban lainnya masih menjalani perawatan intensif.
Kecelakaan terjadi saat kedua pelajar berboncengan hendak pergi ke sekolah. Saat itu Juwita melaju dari arah Jukung hendak menuju arah Perumnas Rahma ingin mendahului kendaraan di depannya. Naasnya sepeda motornya melebar ke jalur kanan. Saat itulah datang motor dikemudikan karyawan swasta dari arah berlawanan sehingga terjadilah tabrakan adu kambing. Pada saat kejadian kemarin, korban ada 4, namun yang dirawat ada 3 ya. Jadi 3 orang yang dirawat di rumah sakit Siti Aisyah, Kota Lubuk. Setelah dari perawatan tersebut, beberapa jam kemudian, saudara Juwita itu dikabarkan atau istilahnya menurut keterangan dari pihak rumah sakit meninggal dunia. Dari Lubuk Linggau, Sudirman Ainjus melaporkan. Kantor Pemkab Oku terbakar, ruang Bupati hangus. Informasinya akan kami hadirkan sesaat jeda. Tetaplah bersama kami. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Mempertanyakan rasa keadilan. Negeri kami nampak kehilangan kemudi. Kebenaran, keberanian, dan juga kejujuran. Itu hak demokrasi, nggak apa-apa. Saatnya kita bicara. Tuntaskan di sini. Menyampaikan dari kacamata mahasiswa. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki. Interupsi hanya di iNews. Menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Rasanya seperti apa nih? Kalau gitu langsung aja kita mulai. Pope yang lucu banget, beda dari yang lain. Iya sih. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Sushi karakter sejajar. Tentu saja kurang sehat. Tetap di Morning Update, ada pagi hari. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore. Bekerja keras. iNews sore setiap hari. Di iNewsroom dan Banjar terus iNewsroom Senin sampai Jumat. iNews Prime Senin sampai Jumat. Selamat malam pemirsa, kembali iNews malam setiap hari hanya di iNews. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam iNews Sumsel. Kebakaran hebat melanda kantor pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu pada Senin malam. Akibatnya ruang induk kerja Bupati Oku hangus terbakar. Inilah detik-detik kebakaran yang melanda ruang induk kerja Bupati Oku di lingkungan kantor pemerintahan Ogan Komering Ulu. Api menghanguskan beberapa ruangan termasuk ruangan kerja Bupati dan protokol. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun diduga akibat arus pendek listrik. Dinas Pemadam Kebakaran setempat mengerahkan 10 unit mobil damkar dan 60 petugas damkar. Api berhasil dipadamkan sekitar 3 jam kemudian. Kebakaran terjadi sekitar pukul 19.45. Menurut informasi dari petugas, api muncul dari salah satu ruangan utama Bupati dan menjalar ke beberapa bagian ruangan lainnya. Sumber apinya belum kita ketahui, yaitu tepatnya di ruang kerja Bupati. Kita sudah berupaya
upaya untuk memadamkan api ini, Pak, dengan mengerahkan semua kekuatan kita, mulai dari pos Lubuk Batang, pos Sosobay Raya, Batu Raja Barat, kota. Jadi ada lebih kurang 10 kendaraan yang kita kerahkan saat ini. Bukan sementara kemungkinan listrik. Listrik ya, Pak? Ya, harus pendek. Seperti itu. Sejauh ini ada korban jiwa nggak, Pak? Tidak ada korban jiwa. Tidak ada korban jiwa. Personil berapa kita kerahkan, Pak? Lebih kurang 60 personel yang kita kerahkan. Petugas sempat kewalahan untuk memadamkan api yang menjalar di bagian atap gedung lantaran tidak didukung peralatan yang memadai untuk menjangkau bagian tertinggi. Sejauh ini belum diketahui penyebab pasti kebakaran, namun diduga kuat korsleting listrik. Saat ini polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Pemirsa, truk pengangkut tabung gas LPG 3 kg terbakar hebat di Jalan Lintas Timur Sumatera Palembang Betung kilometer 30, Desa Pulau Harapan, Kecamatan Sembawa, Kabupaten Banyu Asin. Kobaran api juga menyebabkan satu mobil milik warga ikut terbakar. Mobil truk pengangkut gas LPG 3 kg milik Pertamina tiba-tiba terbakar saat melaju di Jalan Lintas Timur Sumatera Senin kemarin. Beruntung pemadam kebakaran Banyu Asin sigap memadamkan api. Meski demikian, satu unit mobil milik warga dan 8 sepeda motor mengalami kerusakan terdampak api kebakaran tersebut. Sopir truk mengatakan api pertama kali berasal dari bagian belakang kursi sopir. Sopir berusaha menepikan kendaraan namun terhalang kendaraan di depan dan belakang hingga kobaran api terus membesar. Saat itu mobil truk melaju dari Palembang menuju Sungai Lilin Muba. Sang sopir berusaha memadamkan api menggunakan alat pemadam api ringan APAR, namun api yang semakin membesar memaksanya untuk meninggalkan truk. Kendaraan roda 4, ada 2 kendaraan, untuk kendaraan roda 2 masih kita cek, akan kita data. Untuk penyebab kebakaran jelas kan? Baik, nanti untuk penyebab kebakaran itu dari Reskrim, untuk penyelidikan lebih lanjut. Kebakaran satu unit truk, mobil pembawa tabung gas dan satu unit mobil kapsul Innova. Kejadian kebakaran mendekati SPBU. Jumlah kerugian kurang lebih 500 juta dan korban jiwa tidak ada. Meski sempat memicu kemacetan, arus lalu lintas kembali lancar. Dari Banyu Asin, Ahmad Saiful, iNews melaporkan. Di informasi lainnya, pemirsa, korupsi setoran pajak 3 orang ASN pegawai pajak di Persidangan Pengadilan Negeri Palembang dituntut jaksa 2 tahun penjara dan pidana tambahan denda Rp250 juta. Persidangan kasus korupsi di Pegawaian Perkantoran Dinas Pajak, 3 orang ASN pegawai pajak, RFG, wanita NWP dan RFH menjalani sidang tuntutan Jaksa Kejati Sumsel Senin sore kemarin. Jaksa penuntut umum menuntut masing-masing terdakwa ASN pegawai pajak dengan hukuman 2 tahun penjara karena menurut jaksa mereka terbukti korupsi setoran pajak. Mereka juga dijatuhi pidana denda masing-masing sebesar Rp250 juta. Apabila tak dibayar diganti dengan 6 bulan kurungan. Ketiga terdakwa yang hadir dalam ruang sidang utama Tipikor Palembang akan mengajukan nota pembelaan atau pledoi secara tertulis. Ketiga terdakwa terlihat bagi-bagi jatah uang setoran pajak dari wajib pajak senilai puluhan hingga ratusan juta rupiah. Diduga telah menerima uang fee setoran pajak dari 5 perusahaan wajib pajak namun tidak disetorkan oleh para terdakwa. Terdakwa NWP, mantan pelaksana seksi ekstensifikasi dan penyuluhan KPP Pratama Palembang Ilir Timur, menerima uang gratifikasi sebesar Rp787 juta. Terdakwa RFH mendapat jatah Rp10,3 juta. Serta terdakwa RFG, mantan jurusita pajak KPP Pratama Palembang Ilir Timur, menerima uang sebesar Rp787 juta lebih. Dari Palembang, Guntur Yansyah, iNews melaporkan. Selesai jeda, kami akan menghadirkan informasi mengenai sastra tutur bersenandung di Perahu Kajang. Tetaplah bersama kami.
menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Rasanya seperti apa nih? Kalau gitu langsung aja kita mulai. Pop yang lucu banget, beda dari yang lain. Iya sih. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Sushi kara, nasi jajar. Tentu saja kurang sehat. Tetap di Morning Update, ada pagi hari. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan Kuliner Special Weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore. Bekerja keras. iNews sore setiap hari. Di iNewsroom dan Banjar terus iNewsroom Senin sampai Jumat. iNews Prime Senin sampai Jumat. Selamat malam pemirsa, kembali gratis. iNews malam setiap hari hanya di iNews. Kawal Pilkada 2024 Senin sampai Jumat pukul 12:30 siang live di iNews. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Silakan diselesaikan, Mas Saya Pipin. kasih kesempatan ke Fritsen, Kak. Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show. Setiap Rabu pukul 8 malam. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa dalam iNews Sumsel. Geliat prestasi olahraga freestyle sepatu roda di Palembang terus tumbuh. Salah satunya berdiri klub Pentarif Inline Skate Academy Palembang. Meski baru berdiri kurang dari setahun, melahirkan sejumlah atlet sepatu roda yang mampu berbicara banyak di tingkat nasional. Klub Pentarif Inline Skate Academy Palembang kini berhome base di Indoor Percetakan Rambang, Palembang. Selama kurang dari setahun, PIS Academy Palembang ini sudah banyak menghasilkan atlet freestyle sepatu roda dan meraih banyak medali. Di antaranya di event Lampung Open 2023, Bandung Open 2023, dan Cirebon 2024. Para atlet terlihat antusias berlatih yang dijadwalkan 3 kali seminggu. Pelatih PIS Academy Palembang, M. Penta Arif, mengatakan animo dan perkembangan freestyle sepatu roda di bumi Sriwijaya cukup tinggi. Terbukti setidaknya 200 anak sudah mengajukan pendaftaran, namun sayangnya klub ini hanya bisa menampung 30 anak yang siap menjadi atlet nasional. Hal ini tak lepas dari sarana latihan yang terbatas daya tampungnya. Selain itu, klub ini kekurangan pelatih yang kini hanya ada 4 orang. Untuk itu ia berharap pemerintah setempat memperhatikan kendala pengembangan atlet ini sehingga stakeholder terkait memberikan tempat latihan yang layak. Di sisi lain, Alivia, atlet freestyle sepatu roda, mengatakan tetap semangat karena mencintai cabur yang penuh tantangan ini. Saya sendiri sih karena dari awalnya itu udah klasik, tapi sekarang udah nggak lagi. Klasik itu susahnya menghafal triknya, karena mencari trik-triknya itu lumayan agak susah sih. Terus yang saya geluti sekarang itu speed slalom, di mana kayak lari sama kecepatan aja sih yang diperlukan. Jadi kalau ditanya tantangannya, ya tantangannya harus cepat gitu. Kita kekurangan pelatih, jadi sampai saat ini kita baru ada 3 dan ada yang membantu juga, jadi 4 lah. Itu masih kurang, jadi banyak yang mau daftar, kita tolak-tolakin karena kekurangan pelatih. Itu
Itu aja kekurangan susahnya sampai sekarang. Ada bantuan pemerintah nggak, Mas? Saat ini belum ada. Ya. Harapannya kita kalau bisa sih ada tempat latihan ya, yang indoor. Penta Arif menegaskan potensi atlet di Palembang tak kalah dengan atlet di Pulau Jawa sehingga butuh dukungan semua pihak agar bisa memberikan prestasi. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Pemirsa, program bersenandung di Perahu Kajang yang diusung Teater Potlot selain melibatkan penyair juga penutur sastra tutur perempuan dari berbagai wilayah lahan basah Sungai Musi, salah satunya di Pedamaran. Berikut informasinya untuk Anda. Incang-incang peladang, ladang bunga padi, dulu kok banyak hutan, kayu sama. Senandung incang-incang yang dilantunkan Bulat Jawo ini merupakan ungkapan keresahan masyarakat yang tinggal di sekitar lahan basah Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Incang-incang yang diciptakan dan dituturkan Bulat Jawo mengisahkan lebak Pedamaran yang kini menjadi objek lelang lebak lebung. Selain itu, incang-incang ini menyinggung banyak hilangnya lebak di Pedamaran yang dikuasai perusahaan perkebunan skala besar, menyebabkan masyarakat kehilangan sumber ikan dan purun. Banyak lagi hutan lebak dijualkan. Purun adalah bahan baku pembuatan tikar purun yang banyak dilakukan perempuan di Pedamaran. Tikar purun dari Pedamaran dijual ke berbagai wilayah di Sumatera dan Jawa. Lahan basah Pedamaran salah satu wilayah lahan basah Sungai Musi di Sumatera Selatan yang telah berubah fungsi. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Pencarian ngambil kayu api. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri iNews Sumsel di edisi hari ini. Saya Anggi Pradita dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan selamat beristirahat. Pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Rasanya seperti apa nih? Kalau gitu langsung aja kita mulai. Popeye yang lucu banget, beda dari yang lain. Iya sih. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Sushi kara, nasi jajar. Tentu saja kurang sehat. Tetap di Morning Update, ada pagi hari. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Oke. Silakan diselesaikan, Mas Saya Pipin. dikasih kesempatan ke Fritsen, Kak. Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. Dan